Shalom semua, selamat bergabung dalam ibadah online GKI Host. Salam Natal bagi kita semua. Sebelum kita beribadah, mari saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Dan bagi yang ingin membawa persembahan, bisa ditransferkan kepada account yang tertera sebelum ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk sepanjang tahun ini penyertaan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu, dan segala penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur. Kami mau beribadah saat ini. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini. Penuhkan dengan segala kebaikan Tuhan, dengan hadirat Tuhan, dengan pengurapan Tuhan. Biarlah hati kami terkoneksi dengan Tuhan, dan kami mau membawa pujian kami, membawa hati kami, telinga yang mendengar akan firman Tuhan untuk Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati anakmu yang membawa persembahan juga. Engkau yang memberkati finansial yang ada, Engkau memberkati hidupnya ya Tuhan. Terima kasih, kami siap beribadah di dalam nama Yesus dan berdoa haleluya. Amin. Selamat beribadah. Oke, mari kita memuji Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku. Yuk kita siap untuk menari bagi Tuhan. Haleluya, amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo nari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Mantap. Mari kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Kita rayakan bersama-sama hari bahagia Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat satu pujian ini. Kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkit
Kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama kita pada hari ini. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini, waktu kecil kita merindukan Natal. Waktu kecil kita merindukan Natal dan Dia yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, karena Kau Tuhan kami Tuhan, karena kami Tuhan Kau menderita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih
Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mengingat bahwa kasih yang begitu besarnya, Bapak merelakan anaknya yang tunggal. Dia rela anaknya yang tunggal untuk disalibkan, untuk menyelamatkan kita semua. Kasih yang begitu indah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa syafaat Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Australia Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati seluruh pemimpin di bangsa ini Tuhan. Biarkan mereka takut pada Engkau Tuhan. Biarkan bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang dipakai oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan. Biarkan bangsa ini melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarkan bumi ini menjadi seperti surga, seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya percaya Tuhan juga Tuhan, Kau berkati bangsa kami Tuhan, juga di Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, Presiden Pak Jokowi Tuhan. Saya percaya dan serta wakilnya Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau memberikan hikmat-hikmat yang baik Tuhan baginya Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau merubah bangsa ini lebih baik lagi Tuhan. Karena kami mencintai bangsa ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau memakai Presiden Pak Jokowi Tuhan dengan luar biasanya Tuhan. Saya percaya seluruh para korupsi itu akan diberantaskan semuanya Tuhan. Saya percaya Tuhan, manusia sumber daya semakin maju Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Natal Tuhan. Biarkan Natal ini Tuhan tetap berjalan Tuhan dengan damai dan sejahtera Tuhan di seluruh dunia, di mana di seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Biarkan pada saat momen-momen Natal ini Tuhan, mereka ingat Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar Tuhan, yang Kau telah lahir di dunia ini dan Kau telah salibkan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kita juga berdoa Tuhan untuk ibadat akhir tutup tahun Tuhan. Percaya Tuhan, Kau biarkan supaya acara ibadah ini Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Kami mengintrospeksi diri kami Tuhan pada tahun ini Tuhan, dan kami merefleksikan pada tahun 2023 Tuhan. Biarkan kami lebih baik Tuhan untuk menjalankan perintah-perintah-Mu Tuhan, kehendak-Mu Tuhan. Biarkan kehendak-Mu jadi lebih cepat lagi Tuhan pada 2023 dan lebih efisiensi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami tetap berdoa untuk ibu dari Bapak Iwan Santoso Tuhan. Saya percaya Tuhan dalam kemoterapinya itu berjalan dengan lancar Tuhan. Berikan kekuatan lebih lagi untuk ibunya Tuhan. Saya percaya Tuhan dia bisa menyelesaikan kemoterapi ini Tuhan dengan lancar Tuhan. Saya percaya Tuhan, dan tidak Tuhan kami percaya Tuhan dengan bilu-bilu darah-Mu juga yang menyembuhkan ibu dari Bapak Iwan Santoso Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apalagi kami mau ibadat Tuhan, kami mau Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Kami tidak mau bertobat sekali, tapi beribu-ribu kali Tuhan, supaya kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Kami dibentuk seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Nama saya Yeni, perkenalkan. Terima kasih kepada Pak Suriwan dan Pak Sunur
yang sudah memberikan kami kesempatan untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ada siang hari ini karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu ya Bapa. Lembutkan hati kami ya Bapa untuk bisa menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Firman-firman yang kami dengar dapat menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Untuk semua yang sedang mengikuti ibadah JKI Host online pada siang hari ini, yang saya mau sharingkan pada siang hari ini adalah perenungan saya di ujung tahun 2022 ini, ya. Karena saya berharap kita semua dalam keadaan baik, karena kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang mempunyai rencana yang sempurna dalam hidup kita, ya. Jadi tetap semangat mencari Tuhan, karena rencana Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Apa yang mau saya sharingkan pada siang hari ini, kita hidup dalam rencana Tuhan, ya. Dapat kita lihat hari demi hari, bulan demi bulan berlalu dan sudah berakhir di ujung tahun 2022 ini, ya. Dari masa pandemik yang kita sudah lewati 2 tahun lebih, mau masuk tahun ketiga ini, dan kita tetap tidak bisa tahu kapan dapat berakhir. Tapi kami percaya jangan takut, kita punya Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin, ya. Jadi kita sampai hari ini ada karena anugerah Tuhan, karena kuasa Tuhan, ya, anugerah Tuhan ya buat hidup kita. Mari kita hidup dalam rencana Tuhan, karena itu yang terbaik. Tapi nyatanya banyak, kita bisa lihat ya, banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam rencana masing-masing. Dalam tanda kutip bukan rencana Tuhan, ya, impian masing-masing. Coba kita renungkan sebentar apa yang menjadi rencana kita, target kita di awal tahun 2022 kemarin. Dan di ujung tahun sekarang, apakah rencana itu berhasil? Apakah rencana ini juga sesuai dengan rencana Tuhan? Ya, jadi apa yang menjadi rencana kita belum tentu menjadi rencana Tuhan. Dan ini yang terpenting, rencana Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Hidup sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup menjalankan kehendak Tuhan. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Mari kita buka ayat Yeremia 29. Dalam Alkitab Yeremia 29 ayat 11, ayat ini sangat terkenal, ya. Saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Ya, jadi firman Tuhan berkata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik buat hidup kita. Dalam hidup kita banyak sekali kita membuat rencana-rencana, rencana jangka panjang, jangka pendek, banyak kita bikin target, ya. Misalnya juga ya, saya ambil contoh yang simpel, seorang ibu seorang ibu mempunyai anak, lalu dia punya rencana tuh buat anaknya. Oh, saya mau anak saya nanti jadi dokter, saya mau anak saya menjadi pengusaha hebat, atau menjadi polisi pangkat jenderal, ya, itu normal ya. Tapi kan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, kita buat rencana tidak salah, tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Dalam firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan, rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, sekali lagi saya katakan, jika demikian, rencana yang kita sudah rancang, ya, bahkan kita doakan bertahun-tahun, ya, apakah sesuai? Dan ketika tidak tercapai, karena itu bukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika tidak tercapai, secara hati manusia akan jatuh. Hati manusia akan putus asa, bahkan bisa kecewa. Ya, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan telah menyediakan rancangan-rancangan damai sejahtera, rancangan-rancangan yang hebat, yang jauh melampaui pemikiran kita. Ya, rencana Tuhan jauh lebih hebat. Jadi sebagai orang-orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, ya, saya mau katakan, kita harus mencari Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, dan mengetahui dan bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik
untuk hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, seringkali kita berpikir rancangan kita adalah rancangan yang terbaik. Yang terbaik buat hidup kita. Ya, seperti seorang ibu tadi berharap anaknya jadi dokter. Baik, ketika ada saudara yang sakit, yang menjadi dokter bisa bantu mengobati. Baik, tujuannya baik. Tapi belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi apa yang kita mesti pahami dalam hidup kita? Tuhanlah sutradara yang terbaik buat hidup kita. Ya, mengapa? Karena dalam hidup ini bukan soal apa yang kita bisa capai, tapi kita harus capai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui rancangan Tuhan itu? Bagaimana kita bisa memilih? Bagaimana kita bisa mengetahui rencana-rencana Tuhan? Bisa selaras dengan rencana kita juga, ya? Kita harus berjalan dalam track Tuhan. Kita harus berjalan dalam rencana Tuhan. Dan supaya kita tidak tersesat. Ketika kita jalan dalam rencana Tuhan, kita ada di dalam anugerah Tuhan. Di dalam flavor Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan berkata, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya suka banget ayat ini. Ya, karena saya percaya Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup kita. Bagaimana kita tahu rancangan Tuhan itu? Bagaimana kita tahu rencana-rencana Tuhan itu? Ya, boleh saya bilang kalau kita hidup dalam menjalani rencana-rencana Tuhan ya, itu rencana yang terbaik yang mesti kita pahami. Dalam firman Tuhan ya, yang satu ini kita boleh baca kembali ayat ke-12 ini ya, supaya kita mengetahui rancangan Tuhan. Nah sekarang kita baca yang ke-12, Yeremia 29 tetap di ayat yang ke-12 ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bagaimana kita bisa mengetahui tadi bahwa itu rancangan dan rencana Tuhan yang ada dalam hidup kita? Kita bertanya-tanya apakah itu benar rencana Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan? Ini cara yang pertama. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, ayat itu mengatakan, maka Dia akan mendengarkan kamu. Bagaimana kita bisa mengetahui rencana Tuhan kalau kita tidak datang berseru, kita tidak pernah datang berdoa kepada Tuhan? Banyak orang Kristen maunya shortcut. Banyak dari kita ya, banyak yang mau maksudnya mengerti kehendak Tuhan. Kita bilang kita mengerti kehendak Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, tapi kita tidak datang berseru kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita tidak datang berdoa kepada Tuhan? Ya, ayat ini dengan jelas berkata, apabila kamu datang berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Maka itu saudara-saudara, sediakan waktu dalam hidup ini untuk berseru kepada Tuhan. Sediakan waktu dalam hidup kita untuk terus datang berdoa kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita tidak punya cukup hikmat dalam menjalani hidup ini. Kita tidak punya cukup hikmat dalam memilih rancangan-rancangan, rencana-rencana dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh rencananya. Kita butuh kepekaan untuk mengetahui semua rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita cek sampai hari ini, apakah kita masih datang berseru, berdoa kepada Tuhan? Apakah kita mesti punya waktu untuk Tuhan? Apakah kita terus rindu untuk bersekutu dengan Tuhan? Atau kita menjalani hidup kita dengan kekuatan kita sendiri, tanpa memperdulikan? Saya harap kita semua masih punya waktu ya, datang berseru kepada Tuhan, meminta petunjuk-petunjuk Tuhan, sehingga kita bisa mengerti semua rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Berserulah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia akan menjawab kita, Dia akan mendengarkan kita. Berdoalah kepadanya, maka Dia akan menunjukkan jalan bagi kita.
Kita tidak pernah mengerti rencana Tuhan kalau kita tidak pernah datang kepada Tuhan. Di ayat kedua ya, yang kedua, cara yang kedua ini di ayat yang ke-13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apabila kita mencari Tuhan, saudara-saudara, di kesibukan, di berbagai kesibukan, banyak orang-orang Kristen tidak datang lagi mencari Tuhan. Saya pernah mendengar suatu percakapan seperti ini. Saya orang Kristen katanya, tapi saya sibuk bekerja, sibuk di rumah, ya, rumah tangga, tidak datang lagi ke gereja, tidak mencari Tuhan. Tapi tak apa, karena Tuhan ada di hati saya. Tapi menjadi pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya balik kepadanya, apakah ada kamu di hati Tuhan? Kalau kamu tidak mencari Tuhan, apakah ada kamu di hati Tuhan? Itu yang terpenting, ya. Saudara-saudara, hanya orang yang mencari Tuhan, yang menemukan Tuhan. Saudara-saudara, di ujung tahun 2022 ini kesempatan kita untuk berbalik dan mencari Tuhan. Cari hadiratnya, saudara-saudara. Cari kehendaknya, cari anugerahnya. Kita butuh Tuhan di hidup kita. Ya, ayo cari Tuhan. Cari Tuhan sampai engkau menemukan Tuhan. Cari Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Dalam firman Tuhan berkata, cari Tuhan selama Dia berkenan diketemukan. Berserulah kepadanya selama Dia dekat. Dan apabila engkau datang mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan hanya sejauh doa kita. Dan apabila kita sungguh-sungguh datang bercari Tuhan, kita akan menemukan Dia. Ya, cari Tuhan selama Dia mau ditemukan. Di ayat ke-13 berkata ya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kata Tuhan ya, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita mau datang dengan hati yang tulus dan berkata kepada Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku Tuhan? Aku mau Tuhan yang terus pimpin hidupku. Ya, tunjukkan kepadaku Tuhan. Aku mau terus mencari Tuhan. Terus. Aku mau terus mencari Tuhan. Kita terus katakan itu. Ya, dalam hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita capai, tapi kita mau mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, agar kita memperoleh kepekaan. Dan kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di ayat ke-14 berkata, ayat berikutnya ya, aku akan memberikan kamu menemui aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat, kemana kamu telah dicerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ayat ini ditulis untuk rakyat, untuk orang-orang Israel yang akhirnya dimurkai Tuhan. Ya, lalu mereka dibuang dan dicerai-beraikan. Tapi Tuhan berjanji ketika mereka mau mencari balik kepada Tuhan, mereka akan menemukan Tuhan. Ya, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, maka aku akan menemukan dan memberikan kepadamu jalan-jalan kebenaran, kata Tuhan. Ya, dan kau sungguh-sungguh mencari aku, maka Tuhan akan kasih tahu kita apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Saya percaya saudara-saudara, hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan atas hidupnya, dia akan menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, jika engkau tidak pernah bertanya, engkau tidak mau peduli, engkau tidak pernah berpikir apa rencana Tuhan dalam hidup, engkau tidak akan pernah menemukannya. Ya, maka mulai hari ini, mari kita katakan kepada Tuhan, kita mau mencari kehendak-Mu Tuhan. Kita mau mengerti rencana-Mu Tuhan. Pimpin aku dan tuntun hidupku Tuhan. Ya, supaya kita masuk dan berjalan dalam rencana Tuhan bersama Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna.
Saudara-saudara, firman ini berkata, kalau engkau datang maka Dia akan memulihkan engkau. Dia akan menyertakan keadaan, bahkan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari saudara-saudara dengan sungguh-sungguh kita berseru kepada Tuhan. Ya, meminta ampun kalau selama ini kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi hari ini kita tahu rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kita harus hidup selaras dengan rencana Tuhan. Itu yang terbaik buat hidup kita. Ya, mari kita katakan dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama kita nyatakan. Kita katakan, Tuhan, kami mau mencari Engkau. Engkau yang terbaik buat kami. Kami mau berseru kepada Engkau, Tuhan. Beritahukan kami jalan-jalan-Mu kepada kami, Tuhan. Karena kami percaya yang terbaik yang Kau berikan kepada hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu rancangan-Mu sempurna buat kami. Rancangan-Mu yang terbaik. Penyertaan-Mu yang terbaik Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita menutup. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini firman-Mu ya Bapa mengingatkan kami agar kami dengan sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan. Mencari Tuhan hingga kami menemukan rencana-rencana-Mu ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami berjalan dengan rencana kami sendiri Tuhan. Maka kami menemukan banyak kesulitan dalam hidup ini Tuhan. Kami mau di tahun yang baru, di tahun 2023 ini ya Bapak, tahun yang datang, kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang terus pimpin dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Shalom.